Karena hutang keluargaku, ku dipaksa menikah dengan wanita lumpuh dan aku syok saat malam pertama, saat dia, namaku Raka. Dan kisah ini dimulai di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana hutang bisa mengikat nasib seseorang seumur hidupnya. Aku hanyalah pemuda biasa yang saat itu baru saja lulus sekolah teknik dan sedang mencari pekerjaan tetap untuk membayar hutang. Ayahku yang terus menumpuk. Ayahku, Pak Sarman, dikenal sebagai orang yang baik hati, namun terlalu mudah percaya dengan orang. Suatu hari ia dijebak oleh rekan bisnisnya dan berakhir dengan utang ratusan juta rupiah kepada seorang rentenir bernama Pak Harto, pria kaya yang disegani di desa kami. Awalnya, aku tidak terlalu paham betapa bahayanya utang itu. Sampai suatu sore, dua orang suruhan, Pak Harto datang dan menyeret ayahku ke rumah mereka untuk membicarakan penyelesaian. Aku panik dan menyusul mereka dengan sepeda motor tua kami. Dan saat sampai di sana, aku takkan pernah lupa tawaran mengerikan yang mereka sampaikan. Kami akan menghapus semua utang ayahmu, asal kamu mau menikah dengan anak perempuan kami. Ranti, ucap Pak Harto sambil menatapku tajam. Aku menoleh ke arah seorang wanita muda yang duduk di kursi roda di ujung ruangan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya menyala, penuh kehidupan yang menyedihkan. Ia menatapku tanpa senyum, seolah tahu bahwa hidupnya hanya digunakan sebagai alat tukar. Aku ingin menolak, mulutku terbuka. Tapi suara tangisan ibuku yang datang menyusul menghentikanku. Tolong selamatkan Bapak Mura, dia nggak kuat kalau harus masuk penjara, ucap ibuku sambil memeluk lututku. Hari itu, aku menyetujui pernikahan itu. Bukan karena cinta, bukan pula karena kasihan, tapi karena tak ada jalan lain selain menelan harga diriku sendiri. Pernikahan kami digelar dayam-dayam, tanpa pesta, tanpa tamu, hanya tanda tangan dan senyum palsu dari orang-orang yang ikut terlibat. Setelah menikah, aku dibawa untuk tinggal di rumah keluarga Pak Harto. Rumah megah dengan tembok tinggi yang terasa seperti penjara. Hari-hariku di sana sepi dan kaku. Ranti tak banyak bicara, hanya sesekali bertanya, apakah aku butuh makanan atau teh. Kupikir aku akan membencinya. Tapi ternyata diamnya justru membuatku penasaran. Suatu malam, saat listrik padam, kami terjebak berdua di ruang tamu. Hanya diterangi cahaya lilin kecil. Kamu pasti membenciku ya? Tanyanya pelan. Aku terkejut dan hanya bisa menjawab, enggak, aku cuma bingung harus bagaimana. Sejak saat itu, hubungan kami mulai mencair sedikit demi sedikit. Meski masih penuh canggung dan dingin, aku mulai tahu bahwa Ranti lumpuh bukan sejak lahir, tapi karena kecelakaan yang terjadi setelah ia dipaksa kabur dari rumah oleh ayahnya sendiri karena menolak dijodohkan. Ironisnya, sekarang ia justru kembali dijodohkan, dan lebih tragis lagi, dengan orang seperti aku yang menikahinya karena terpaksa. Hingga suatu malam, ia menangis dan berkata, aku iri sama temen-temenku yang bisa jalan ke sekolah, bisa jatuh cinta, bisa nikah karena cinta, bukan karena dijual. Kalimat itu menusukku seperti pisau, dan malam itu aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan berjanji, mulai sekarang kita jalani semua ini bareng-bareng, bukan karena terpaksa, tapi karena kita mau. Meskipun aku belum tahu apakah aku bisa mencintainya, tapi aku tahu aku ingin melindunginya. Beberapa minggu kemudian, kami mulai tidur di kamar yang sama, meski masih dalam batas-batas yang kami jaga dengan diam dan rasa hormat. Aku tak pernah menyentuhnya tanpa izin, dan ia pun mulai membuka diri, menceritakan masa kecilnya, tentang ibunya yang kabur karena tak tahan dengan kekerasan Pak Harto, dan tentang malam kecelakaan yang membuatnya lumpuh seumur hidup. Dari cerita itu, aku mulai membenci pria yang telah menyelamatkan ayahku Pak Harto, karena sebenarnya
Ia tak menyelamatkan siapapun. Ia hanya menukar satu penderitaan dengan penderitaan lain. Aku mencoba mencari tahu apakah semua ini ada hubungannya dengan masa lalu keluargaku. Dan yang kutemukan membuatku terdiam. Ternyata dulu ayahku pernah bekerja sama dengan Pak Harto dalam proyek ilegal. Dan saat mereka tertangkap, hanya ayahku yang dijadikan tumbal. Hutang itu adalah skenario. Dan aku hanya alat balas dendam. Aku merasa seperti boneka dalam permainan mereka. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mulai menabung, diam-diam, dari upah kecil yang kuberi dari pelanggan. Bengkel yang kasihan padaku. Tujuanku hanya satu, keluar dari rumah itu bersama Ranti. Hidup mandiri, jauh dari bayang-bayang dendam dan hutang. Tapi tak semudah itu. Karena Pak Harto mencium gerak-geriku, dan suatu malam ia memanggilku ke ruang tengah. "Kamu kira bisa kabur dari saya?" katanya, sambil melempar amplop berisi foto-fotoku saat membeli peralatan kontrakan. Aku terdiam. Namun dalam hatiku, aku tidak takut lagi, karena kali ini aku tidak sendiri. Malam itu, aku dan Ranti membuat rencana pelarian. Dengan bantuan seorang kenalan lama Ranti, yang dulu adalah perawat ibunya. Kami kabur saat hujan deras mengguyur desa, hanya membawa satu koper kecil dan tekad besar untuk memulai hidup baru. Kami bersembunyi selama seminggu di rumah tua milik nenek Ranti di luar kota. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku memeluk Ranti tanpa rasa bersalah, tanpa rasa terpaksa. Hanya karena aku ingin. Di tempat sederhana itu, kami mulai dari nol, menyewa kamar kecil, dan menjual kue buatan Ranti di pasar. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai wanita lumpuh yang ramah dan pintar, membuat jajanan enak. Aku bekerja sebagai montir keliling, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas, meski miskin. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama, karena suatu pagi, aku menerima surat tanpa nama, yang isinya hanya satu kalimat, "Kamu tidak akan pernah bisa lari selamanya." Aku berdiri terpaku di depan rekaman itu. Suara lirih wanita dalam rekaman tersebut mengungkapkan banyak hal yang tak pernah kuduga. Katanya, Pak Harto adalah teman suaminya dulu. Mereka pernah membangun bisnis bersama, hingga akhirnya terjadi perselisihan besar. Suaminya meninggal secara misterius. Dan sejak saat itu, dia menghilang bersama anak perempuannya yang ternyata adalah Ranti, wanita yang kini menjadi istriku. Aku mencoba mencerna semuanya dengan kepala dingin, tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Aku merasa seolah ditarik masuk ke dalam labirin masa lalu yang kelam. Rekaman itu berlanjut. Suara perempuan itu mulai bergetar saat menyebut bahwa dirinya dipaksa menyerahkan anaknya pada seseorang yang ia sebut sebagai setan dengan jas rapi. Aku tahu itu merujuk pada Pak Harto. Semua mulai masuk akal. Kenapa dia begitu ingin aku menikahi Ranti? Bukan karena utang, bukan karena aku spesial, tapi karena aku adalah pion terakhir dalam rencana gilanya yang sudah ia susun bertahun-tahun. Saat aku keluar dari ruangan bawah tanah itu, kulihat Ranti duduk di kursi rodanya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan ia berkata pelan, "Kamu sudah tahu semuanya, ya?" Aku hanya mengangguk. Dan ia pun menangis. Ternyata Ranti tahu sebagian kebenaran, tapi ia tak pernah berani mengungkapkan semuanya. Ia takut. Katanya, ayah angkatnya itu bukan hanya kejam, tapi juga berbahaya. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Bukan lagi dua orang asing yang dipaksa menikah, tapi dua orang yang sama-sama menjadi korban dari permainan orang kuat. Aku mulai melihat Ranti dengan cara yang berbeda. Ia bukan beban, ia bukan alasan penderitaanku. Ia justru satu-satunya orang yang bisa mengerti rasa sakitku. Dan aku mulai mengerti rasa sakitnya. Tapi kami belum aman. Pak Harto mulai curiga. Dia sering memperhatikanku dari jauh, mengatur jadwal dan pergerakanku. Bahkan ada 2 penjaga baru yang tiba-tiba ditempatkan di rumah itu. Aku tahu
Waktuku tidak banyak. Aku harus membawa Ranti pergi dari sana. Tapi aku juga tak bisa begitu saja meninggalkan ayahku. Pria tua itu terlalu lemah untuk ikut melarikan diri. Maka aku menyusun rencana. Ku bilang pada Ranti bahwa kami harus bermain seperti biasa. Berpura-pura menjadi pasangan manis di depan Pak Harto agar dia tidak curiga. Ranti menuruti. Tapi aku tahu itu menyakitinya. Karena perlahan aku bisa melihat dia mulai menaruh rasa padaku. Dan itu membuatku semakin tersiksa. Malam demi malam kami habiskan dalam kebisuan yang menyakitkan. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa dia tidak sendiri. Tapi aku takut perasaanku justru akan melemahkan tekadku untuk pergi. Suatu malam, saat aku pulang dari pasar, aku melihat Pak Harto sedang berbicara di telepon dengan suara keras. Dia marah-marah. Dia marah menyebut namaku dan nama ayahku. Katanya, kalau mereka tahu, lebih banyak. Habisi saja, aku tidak butuh mereka. Saat itulah aku sadar. Ini bukan lagi tentang utang atau pernikahan. Ini soal hidup dan mati. Malam itu, di bawah hujan deras, berlari sejauh mungkin ke arah hutan kecil di belakang rumah. Nafasku tersengal. Tubuhku gemetar karena udara dingin. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin jauh dari Pak Harto. Kami bersembunyi di sebuah gubuk kecil yang sudah lama kosong. Di sana, aku menyelimuti Ranti dengan jaketku. Ia menggigil, tapi tetap berusaha tersenyum. Terima kasih sudah menyelamatkanku, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya, apalagi dengan kondisi Ranti. Satu malam, di terminal yang sepi, seorang pria mencurigakan menghampiri kami. Wajahnya penuh bekas luka dan matanya tajam menatap kami. Ia berkata, Pak Harto menyuruh saya mencari kalian. Aku langsung berdiri dan melindungi Ranti. Tapi pria itu malah duduk di samping kami dan berkata, aku ingin membantu kalian pergi lebih jauh. Aku tahu siapa Pak Harto sebenarnya. Pria itu mengaku bernama Johan. Katanya, dia dulunya tangan kanan Pak Harto, tapi berhenti karena tak tahan melihat kejahatannya. Ia memberiku sebuah flash disk kecil. Katanya, isinya bukti kejahatan Pak Harto, termasuk dokumen transaksi gelap, pencucian uang, hingga keterlibatannya dalam kematian ayah kandung Ranti. Aku tak percaya begitu saja, tapi Johan tampak tulus. Dan dia bahkan memberiku alamat seorang pengacara yang katanya bisa dipercaya. Harapan mulai tumbuh. Aku sadar bahwa mungkin ini jalan untuk mengakhiri semuanya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Ranti. Namun, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, Johan ditembak mati di depan kami oleh pria tak dikenal. Ranti menjerit, dan aku hanya bisa menariknya lari sekencang mungkin. Kami kembali bersembunyi di rumah kosong milik seorang teman lama ibuku. Di sana, aku memutar flash disk itu, dan apa yang kutemukan lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Dalam salah satu video, terlihat Pak Harto tengah menyiksa seorang pria yang diikat, dan pria itu ternyata ayah kandung Ranti. Aku muntah melihatnya, tak sanggup menahan rasa muak dan marah. Aku tahu ini harus diakhiri, dan satu-satunya cara adalah membawa bukti ini ke publik. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan musuh kami terlalu kuat. Namun Ranti menatapku dengan mata penuh keyakinan dan berkata, kamu bisa, Ardi, karena kamu satu-satunya yang pernah melawannya. Kata-kata itu menjadi semangatku, dan aku memutuskan, besok kami akan ke kota, menyerahkan bukti ini ke pengacara yang direkomendasikan, Johan. Namun, aku tak tahu bahwa seseorang sudah membuntuti kami. Dan saat pagi menjelang, rumah tempat kami bersembunyi mulai dikepung. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari luar. Bayangan-bayangan gelap menyelimuti jendela rumah kecil itu. Aku tahu ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Dan aku harus mengambil keputusan cepat. Aku bangunkan Ranti yang masih tertidur di tikar lusuh. Wajahnya panik ketika mendengar
suara gaduh di luar. Dan sebelum aku sempat menjelaskan apapun, terdengar suara pintu didobrak dari arah depan. Aku mengangkat ranti dengan cepat, menggenggam erat tas berisi flash disk, dan membawa kami keluar lewat jendela belakang. Berlari sekuat tenaga, menyusuri gang sempit yang basah oleh hujan semalam. Kami sempat dikejar, tapi aku berbelok cepat ke jalan pasar pagi yang ramai, menyamar di antara kerumunan, dan akhirnya lolos. Nafasku tersengal, tapi tak ada waktu untuk berhenti. Kami harus segera menemui pengacara yang disebut Johan. Namanya Pak Raffi, seorang pria tua yang tinggal di ujung kota. Aku mengetuk pintunya dengan penuh harap. Dan ketika ia membukanya, matanya langsung membulat melihat kondisi kami. Setelah menjelaskan semuanya dan menunjukkan isi flash disk, Pak Raffi terlihat tegang tapi berani. Ia berkata, "Kalau semua ini benar, kalian dalam bahaya besar. Tapi kita harus bawa ini ke media dan aparat yang bisa dipercaya." Kami tinggal sementara di rumahnya. Ranti mulai demam karena kelelahan. Aku merasa bersalah, tapi dia selalu tersenyum dan berkata, "Aku kuat karena kamu di sini." Kata-kata itu memberiku semangat, dan bersama Pak Raffi, kami mulai menyusun laporan, menyimpan salinan data di berbagai tempat, dan menyiapkan rencana untuk konferensi pers. Tapi kabar buruk datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Televisi mulai memberitakan tentang aku sebagai buronan yang menculik anak angkat seorang pengusaha besar dan menyebarkan fitnah. Wajahku terpampang di layar dengan cap penjahat. Aku merasa hancur. Tapi Pak Raffi menyuruhku tetap tenang. Ini taktik mereka. Tapi kalau kita takut, mereka menang, ucapnya penuh keyakinan. Keesokan harinya, kami dikejutkan oleh kedatangan seseorang tak terduga. Ayahku. Dia datang dengan wajah pucat, berkata bahwa ia berhasil kabur dari rumah Pak Harto dengan bantuan pembantu lama yang masih setia padanya. Ayah memelukku erat dan berkata, "Kamu laki-laki sejati, nak. Maafkan ayah yang dulu terlalu lemah." Air mataku jatuh dan Ranti ikut menangis. Untuk pertama kalinya, kami merasa seperti keluarga.
Dari situlah ancaman itu berasal. Dan lewat jalur hukum internasional, kami kembali berjuang. Kali ini bukan hanya demi kami, tapi demi semua korban kekejaman mereka. Selama proses panjang itu, Ranti terus. Ia memperkenalkan diri sebagai keponakan Pak Harto.